Pada pagi hari ini, aku dengan Kak Desi, Kak Sonda, Kalia, dan juga dengan dua orang abang-abang pemain musik Bang Anugrah, Bang Laro, akan bersama-sama dengan kalian untuk memuji Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Oke, apakah adik-adik sudah siap? Pasti sudah siap. Kakak mau dengar dulu nih suaranya. Siapa yang udah mandi? Oke, bagus. Siapa yang udah sarapan? Bagus. Kita berarti semua sudah siap untuk memuji Tuhan. Oke, sekarang kita mau nyanyi satu lagu dulu. Kita bareng-bareng ya, adik-adik semua bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu KASIH. Oke, tahu lagu itu? Pasti tahu ya. Kita akan menyanyi lagu ini. Oke, ayo bang. Oke, gimana? Udah semangat belum? Dengar lagu KASIH? Sudah semangat? Pasti sudah semangat. Oke, sekarang kakak punya satu lagu lagi untuk adik-adik ya. Judulnya apa kak? Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kakak Desi punya sebentuk hati yang akan kakak bagikan untuk kakak Sondang, untuk kakak Lia juga ya. Sebentar. Nah, ini dia kakak Desi punya bentuk hati yang mau kakak bagikan kepada kakak Sondang, kepada kakak Lia. Terima kasih Kak Desi. Walaupun Kak Desi cuma punya 3 bentuk hati, tapi sebenarnya kakak Desi tidak hanya mengasihi kakak Sondang dan kakak Lia, tapi kakak Desi juga mengasihi semua yang ada di rumah, yang ada di sini, ada abang-abang, ada kakak-kakak, semua kakak Desi kasihi ya. Dan pada pagi hari ini juga khotbah kita adalah tentang kasih ya. Sekarang kita mau nyanyi lagu Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik tahu lagu ini? Semua tetap bangkit berdiri ya, nggak ada yang duduk. Semua bangkit berdiri dan kita tunjukin kasih kita kepada mama papa, kepada adik kakak ataupun kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yuk kita nyanyi lagu Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ayo Mak. Ku lihat di wajahmu
kita mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini kami boleh berkumpul untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami, memberikan kami pendengaran seperti seorang murid. Dan tidak hanya kami dengar, tapi setiap firman yang boleh kami dengar itu boleh juga kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan di atas semuanya kami memohon ampun untuk dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Amin. Halo adik-adik, masih terus semangat ya untuk belajar firman Tuhan? Ya, sebelum kita membaca firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini, kakak mengajak adik-adik untuk melihat beberapa slide gambar dan cerita tentang Tuhan Yesus. Gambar pertama yang ingin kakak tanyakan kepada adik-adik, kalau adik-adik melihat gambar ini, apakah yang ada dalam pikiran adik-adik? Dan apakah yang ingin adik-adik ucapkan? Ya, pasti adik-adik lihat itu gambar salib, Kak. Kemudian juga ada yang bilang pasti Tuhan Yesus. Ada juga yang bilang penderitaan Tuhan. Kemudian pengorbanan Tuhan, Kak. Atau ada juga yang bilang kasih. Oh, kasih ya. Kasih Allah kepada manusia. Ya, adik-adik. Kalau kita lihat salib, pasti kita ingat Tuhan Yesus. Kalau kita lihat salib, kita ingat bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Salib adik-adik adalah lambang yang menjadi identitas pengikut Kristus. Ketika orang melihat salib, orang akan langsung mengenali itu adalah pengikut Kristus. Pengikut Kristus adik-adik juga dikenal dengan kasih. Karena Tuhan Yesus dikenal juga dengan kasih. Kasih Tuhan kepada manusia sudah ada sejak manusia diciptakan. Dan kasihnya adik-adik terus berlanjut walaupun manusia pertama melakukan dosa. Tuhan terus menyatakan kasihnya kepada manusia. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan menunjukkan kasih-Nya dengan menuntun bangsa Israel sampai mereka masuk kembali ke tanah perjanjian. Kemudian, kasih Allah adik-adik dibuktikan secara nyata ketika Tuhan rela memberikan anaknya kepada dunia, yaitu kelahiran Tuhan Yesus, dengan misi untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Selama di dunia, Tuhan Yesus melayani dengan kasih. Tuhan menyatakan kabar baik. Dia melakukan banyak mukjizat, menyembuhkan orang-orang sakit, membangkitkan, menolong, dan menerima anak-anak yang datang kepadanya. Puncak kasih Tuhan adalah karya salib, di mana Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Karya kasih adalah karya yang menyelamatkan dan memberikan kehidupan yang kekal kepada manusia yang percaya kepada Tuhan. Kasih Tuhan inilah yang diresponi oleh salah satu tokoh kita yang akan kita lihat, yaitu Ibu Teresa. Ibu Teresa adalah orang yang mengenal Tuhan dan mengalami kasih Tuhan di dalam hidupnya. Kasih Tuhan yang dia terima, dia responi dengan memberi dirinya melayani Tuhan. Ibu Teresa mengabdikan dirinya dengan memberikan kasih, melayani orang-orang miskin, melayani orang-orang yang terkena penyakit kusta, orang-orang yang terlantar di jalan-jalan kota, di kota Kalkuta di India. Dalam salah satu tulisannya, ia mengatakan bahwa mengasihi haruslah menjadi perbuatan yang sedemikian biasa bagi kita sebagaimana hidup dan nafas. Adik-adik, kita telah melihat
dan mendengarkan tadi ya cerita kasih Tuhan kepada manusia. Dan kita juga telah melihat teladan yang diberikan Ibu Teresa dengan memberi respon kasih Allah, dengan memberi diri mengasihi sesama manusia tanpa membeda-bedakan. Adik-adik masih ingat gak firman Tuhan minggu lalu? Pasti ingat ya, firman Tuhan minggu lalu adalah Tuhan adalah gembala yang baik. Beberapa minggu sebelumnya juga kita belajar tentang siapakah Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini mengajak kita kembali untuk mengenal Allah melalui kasih-Nya. Mari adik-adik kita buka firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Kita buka firman Tuhan adik-adik dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Kakak akan membaca, adik-adik mengikutinya di rumah. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Apa yang ingin disampaikan firman Tuhan hari ini adik-adik? Firman Tuhan hari ini mengajak kita harus mengenal kasih Allah. Apa adik-adik? Mengajak kita untuk mengenal kasih Allah. Coba kita baca ya ayat 7 ya adik-adik. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sekali lagi kakak baca ya. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Kita diajak, kita dihimbau untuk mengasihi. Mengapa kita harus mengasihi adik-adik? Ada 3 hal. Pertama, karena kasih berasal dari Allah. Allah adalah sumber kasih. Yang kedua, mengapa kita mengasihi? Karena orang yang mengasihi adalah orang yang lahir dari Allah. Yang ketiga, mengapa kita mengasihi? Karena kita mengenal Allah. Artinya adik-adik, ketika kita sudah lahir, kita sudah mengenal, kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Allah dan kita menerima kasih-Nya. Kasih Allah adalah kasih agape, kasih tanpa syarat, kasih memberi diri, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Respon kita apa adik-adik? Harus saling mengasihi. Nah, itu yang pertama tadi ya adik-adik ya, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk harus mengasihi, mengenal kasih Allah. Sekali lagi Kalia bilang ya, kita harus mengenal kasih Allah. Yang kedua, kita harus memiliki karakter atau sifat kasih. Kita harus memiliki karakter atau sifat kasih. Kita baca di ayat 8b, dikatakan Allah adalah kasih. Allah adalah kasih adik-adik. Jadi dia bukan sumber kasih saja, tetapi dia sendiri adalah kasih. Allah dan kasih tidak dapat dipisahkan adik-adik. Kasih itu adalah karakter atau sifat dari Allah. Kasih sebagai orang percaya juga harus kita miliki adik-adik ya. Kita harus memiliki karakter seperti karakter Tuhan Yesus. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dilahirkan, sudah mengenal dan menerima kasih Tuhan. Jadi karakter itu harus kita miliki. Dan karakter itu juga harus dilihat oleh orang-orang lain. Seperti ketika orang lihat Tuhan Yesus, pasti dia bilang, oh itu kasih-Nya. Pasti terlihat kasih-Nya. Jadi kita juga, seperti tadi Ibu Teresa. Adik-adik kan tadi sudah lihat cuplikan ya. Karena kasih-Nya kepada Tuhan, dia telah menerima kasih Tuhan, dia menyatakan kasih kepada orang-orang yang dia layani, sehingga dia dikenal dengan kasih. Oke adik-adik, yang ketiga, apa yang ingin disampaikan firman Tuhan hari ini? Firman Tuhan mengajak kita untuk melakukan kasih. Untuk melakukan kasih. Jadi bukan hanya mengenal kasih Allah, bukan hanya kita menjadi punya karakter kasih, tapi harus dilakukan. Kasih yang seperti apa adik-adik? Ayo kita baca dari 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kalian baca ya, adik-adik ikuti di rumah. Kasih itu sabar.
Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya adik-adik ya, ayat ini menunjukkan gambaran kasih. Kasih yang digambarkan dalam perilaku atau dilakukan. Bukan sekedar hanya omongan, bukan hanya saya punya kasih, tetapi dilakukan. Setiap orang percaya harus berusaha melakukan, mengerjakan kasih di dalam hidupnya. Nah, kalian tanya lagi ya, masih ingat ya, ada 3 hal yang diajarkan melalui firman Tuhan hari ini. Pertama, kita harus mengenal kasih Allah. Yang kedua, kita harus memiliki karakter atau sifat kasih. Yang ketiga, kita harus melakukannya. Jadi bukan hanya memiliki, bukan hanya tahu, tapi harus melakukannya. Dari firman Tuhan hari ini, apa yang harus kita perbuat adik-adik? Ya, yang pertama nih adik-adik, karena kalau orang yang bisa mengasihi Allah itu adalah orang-orang yang mengenal Allah. Jadi kita harus mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Adik-adik harus tinggal di dalamnya. Harus tinggal di dalam kasih Tuhan. Punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Punya hubungan yang baik berarti apa? Ada komunikasi. Jadi adik-adik harus rajin berdoa, harus rajin baca firman Tuhan, harus rajin beribadah. Kalau saat ini ibadahnya online, harus rajin. Jangan mentang-mentang online, nanti aja deh, kan jam 8, nanti juga masih bisa ditonton jam 12 malam. Jangan ya adik-adik, harus rajin. Jam 8 kita ibadah, harus kita ibadah. Jadi yang pertama adik-adik, kita harus terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Terus apa lagi yang harus kita lakukan nih? Menurut firman Tuhan hari ini, hidup saling mengasihi. Aduh Kak, hidup saling mengasihi itu kayak apa ya Kak? Oke, kalau adik-adik punya saudara, punya kakak, punya adik, terus tiba-tiba adiknya jatuh. Kira-kira adik-adik mau tolong apa adik-adik cuma lewat aja ya? Karena lagi sibuk main game. Pasti adik-adik harus segera menolong. Karena kasih yang murah hati adalah kasih yang mau peduli kepada orang yang dalam kesulitan. Kita bantu adik kita untuk kita obati, dan adik-adiknya juga yang ditolong juga harus membalas kasih dari saudaranya dengan mengucapkan terima kasih. Apalagi nih kalau kakak adik lagi nih, ada mainan, ada buah, ada makanan, ada game atau handphone, harus bisa juga saling berbagi. Kakak mau membagi adiknya. Ya, itu adalah kasih yang murah hati. Sama-sama saling mengerti ya adik-adik ya. Dan adik yang diberikan juga mengucapkan kembali kasih kepada kakaknya, mengucapkan terima kasih. Apalagi ya, kalau anak dan orang tua, ini kan lagi libur ya, maksudnya bukan libur ya, online di rumah, jadi nggak ke sekolah, hanya di rumah. Kemudian orang tua panggil nih, abang, adik, langsung dijawab nggak kira-kira? Kayaknya sih nanti ketiga ya, panggilan ketiga dengan nada yang tinggi pastinya. Nah baru deh, iya. Tapi dijawab juga dengan iya. Padahal yang manggil mungkin opung, atau yang manggil mama, atau bapak. Tapi dijawab ya, harusnya kita punya kasih yang sopan. Ya, kita harus berkata-kata sopan. Harus bilangnya apa? Iya mah, ya opung, ya bapak, ya kakak. Kita harus menjawabnya dengan sopan. Itu adalah bentuk kasih ya anak-anak, adik-adik. Dan satu lagi, kalau orang tua atau mama nih yang terutama minta bantuan nih, bantuan misalnya mau nyapu, untuk membantu membersihkan halaman atau mencuci piring, kira-kira adik-adik mau bantu gak? Mau ya? Pasti kalian tahu anak-anak sekolah minggu HKBP Depok 1 pasti rajin. Udah kakak lihat itu semua aktivitasnya sangat-sangat hebat. Kita harus mau juga membantu orang tua ya. Itu adalah kasih yang murah hati. Kita mau membantu orang tua kita. Apalagi adik-adik, kondisi saat ini lagi pandemi ya. Kita nggak bisa bertemu dengan teman-teman, kita dibatasi karena peraturan yang ada. Tapi kita boleh pasti tahu juga dengar-dengaran kabar teman-teman. Mungkin dalam kesulitan, sakit, atau orang tuanya sedang dalam kesusahan.
Apa yang bisa kita bantu adik-adik? Mungkin untuk rumahnya kita tidak boleh, atau kita juga mungkin belum punya secara materi menyumbang mereka. Salah satunya adalah berdoa. Kita mendukung teman-teman kita di dalam doa. Nah, satu lagi adik-adik nih, saat ini juga kondisi pandemi ini kan belum berkurang ya adik-adik ya, semakin banyak orang yang terkena. Bagaimana kita mengatasinya dengan kasih? Pertama, kita harus menjaga diri kita dan kita harus mau menjaga diri orang lain. Itu juga bentuk kasih. Kita tidak menularkan orang, orang tidak menularkan kita. Kita harus menjaga diri, melakukan sesuai peraturan. Kalau keluar kita pakai masker, kalau kita sampai rumah cuci tangan, kita jauh dari orang. Kalau bisa jangan kemana-mana dulu ya adik-adik ya. Di rumah itu kasih yang sabar. Walaupun kita mungkin, aduh Tuhan bosan. Aduh Tuhan, lihatnya rumah kamar aja gitu ya. Tapi kita harus ingat, kasih itu sabar. Dalam kesulitan tetap tahan uji. Kita harus tetap sabar menjaga diri kita dan menjaga teman kita. Oke adik-adik, hari ini kalian mau tanya lagi nih, apa sih yang kita pelajari? Ya, Tuhan adalah sumber kasih. Tuhan adalah sumber kasih dan kasih itu sendiri. Adik-adik ya. Dan kita harus mengenal Dia, kita harus punya karakter seperti Dia, dan kita harus melakukannya, saling mengasihi. Baik adik-adik, kita berdoa kiranya Tuhan yang menguatkan kita untuk mengerti firman Tuhan hari ini, dan Tuhan yang menguatkan kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Untuk aktivitas kita pada minggu hari ini untuk kelas 1 dan 2 adalah membuat bentuk love ya, atau bentuk hati. Yang pertama adalah buat 10 gambar hati kecil-kecil. Nih contohnya, gambar hati kecil-kecil. Kemudian ditulis 9 sifat kasih. 9 sifat kasih di masing-masing bentuk love ini ya. Kemudian tadi ada 10 kan, yang 9 dituliskan sifat-sifat kasih, kemudian yang satu bentuk love ditulis 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Kemudian hias dan warnai setiap gambar love yang ada di sini. Kemudian buat gambar hati besar sebesar 1 halaman HVS. Gunting gambar 10 hati kecil yang sudah dihias atau diwarnai dan tempel pada bagian hati yang besar tadi. Oke, kemudian di tengah-tengah ditulis kasih itu. Nah, terdiri dari 9 kasih kecil-kecil yang tadi sudah kalian buat. Ini untuk aktivitas kelas 1 dan 2. Halo, untuk aktivitas kelas 3 dan 4 pada minggu pagi hari ini adalah membuat bunga. Gambar bunganya dari mana Kak? Gambar bunganya dibagikan pada link yang ada di grup kelas. Oke. Kemudian nanti kalian print, kemudian tulis di gambar bunga itu hal-hal atau kebaikan-kebaikan Tuhan yang adik-adik rasakan di dalam kehidupan kalian. Misalnya, oh aku kemarin naik kelas, ditulis naik kelas. Atau oh aku sembuh dari sakit, ditulis kesehatan atau ditulis sembuh dari sakit. Kemudian selain gambar bunga, ada gambar daun-daun. Di gambar daun-daun kalian tulis ayat bulanan. Oke. Kemudian di bagian tengah tolong tuliskan nama adik-adik ya. Setelah itu gambar bunganya boleh dihias, boleh diwarnai. Gitu ya. Untuk aktivitas kelas 5 dan 6 pada minggu pagi hari ini yaitu membuat gantungan kertas berbentuk hati. Jadi adik-adik cari kertas, boleh kertas HVS ataupun kertas buffalo, digunting berbentuk hati seperti ini. Kemudian pada bagian depan ditulis Allah itu kasih ya. Allah itu kasih. Kemudian di bagian belakangnya ditulis 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7.
ya, seperti yang sudah adik-adik lakukan. Kemudian dihias dan dibolongin di atas, kemudian pakai talinya boleh tali apa aja adik-adik yang ada di rumah. Nanti kemudian dimasukin dan digantung ya, jadi dia nanti berbentuk gantungan seperti ini ya. Oke, seperti ini nanti jadinya ya. Nah adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan mengenai kasih. Allah adalah kasih dan Allah adalah sumber kasih. Maka itu kita sebagai anak-anak Allah harus juga mengasihi sesama kita adik-adik. Karena kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati. Kayak lagu ya, adik-adik tahu lagu apa? Kasih itu lemah lembut. Kita mau nyanyi lagu itu sama-sama ya adik-adik ya. Ayo. kasih Tuhan itu sungguh tiada batasnya. Dan kita bisa mengasihi sesama kita karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Tuhan Yesus adalah pokok dari kasih itu. Untuk lagu kedua, mari kita menyanyikan lagu Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Ayo Bang. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah Dia aja. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah Dia aja. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah Dia aja.
mari kita tutup pengajaran kita pada hari ini dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, Engkau boleh memberkati kami anak-anak sekolah minggu dalam mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Ajari kami ya Tuhan untuk menjadi saluran-saluran kasih Tuhan untuk sesama kami, untuk sekitar kami, sehingga orang-orang lain boleh melihat kami adalah anak-anak Allah dan kami adalah anak-anak Allah yang penuh kasih. Tuhan, saat ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Kiranya kami menjadi anak-anak Tuhan yang bukan hanya mendengarkan firman, tapi kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, ketika dalam pengajaran kami pada hari ini, kami telah mendukakan hati Tuhan, kami tidak sungguh-sungguh. Kami mohon ampun ya Tuhan, agar kami boleh layak untuk disebut anak-anak Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar kiranya setiap aktivitas kami boleh Tuhan sertai dan boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa terima kasih. Nah adik-adik, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Tapi adik-adik jangan sampai lupa untuk mengirimkan aktivitasnya ke Facebook Sekolah Minggu HKBP Depok 1 seperti yang ada di bawah ini. Sampai ketemu di ibadah kita minggu depan. Adik-adik tetap semangat, Jaga kesehatan. Tetap di rumah, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Kamera standby, roll action.